Nah kalau dadinya nggak ada, bagaimana caranya mayat dipindah di flyover kalau itu dua orang fiktif? Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, soroti soal daftar pencarian orang, yakni Andi dan Dani yang fiktif dalam kasus pembunuhan Vina. Hal ini disampaikan Otto Hasibuan dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu 8 Juni 2024. Otto menduga-duga bahwa di dalam dakwaan Andi dan Dani terlibat dalam pemukulan dan membawa korban dari TKP ke flyover. Namun, sekarang oleh penyidik dikatakan Andi dan Dani itu fiktif. Yang membuat kami sekarang ini menjadi merasa aneh adalah kalau rangkaian peristiwa itu adalah 11 orang melakukannya, kemudian dikatakan semuanya 11 ini mempunyai peran masing-masing, di mana salah satu yang spesifik saya lihat di sini ada namanya Dani dan Andi yang dikatakan buron dan sampai sekarang dan akhirnya dikatakan fiktif, begitu ya mencetiknya. Dani dan Andi ini fiktif, tetapi Peggy katanya ketangkap. Maka menjadi pertanyaan kita, di dalam dakwaan yang disebutkan Andi dan Dani itu didakwa di sini melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya banyak perbuatan dia memukul dan sebagainya, tapi satu yang paling penting bahwa Dani dan Andi mereka berdua membawa Vina dan membawa si Eki berempat ini bersama si Perong dan si Rivaldi. Mereka berempat inilah dengan menggunakan motor membawa Vina dan korban Eki ke flyover. Yang katanya kalau dia diletakkan di flyover seakan-akan dia menjadi korban kecelakaan. Dan katanya korban ini si Eki ini juga diapit sepeda motor oleh mereka masing-masing, berarti kan dua orang bawa motor ke sana. Pertanyaannya, kalau di dakwaan dan dia dihukum untuk gara-gara dia mengikut pembunuhan dan diantaranya perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover, dan sekarang pihak penyidik mengatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah fiktif, berarti perkaranya berpotensi fiktif loh. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Perong pada ketangkap orangnya. Tapi kalau dua ini membentuk fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita dugaannya berduga ada fiktif. Karena katanya di sini mereka lah yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Nah kalau dadinya nggak ada, bagaimana caranya mayat dipindah di flyover kalau itu dua orang fiktif? Terus terang aja masih banyak sebenarnya saya lihat, tapi ini yang menjadi perhatian saya dengan saya baca tadi ini. Kalau fiktif, benar ya, nggak salah saya, Dani dan Andi fiktif ya. Nah kalau betul itu Dani dan Andi fiktif, maka berarti cerita yang dalam cerita dakwah ini pun adalah kita duga adalah fiktif. Nah kalau ini diduga fiktif, berarti ini perkara ini kita duga menjadi fiktif pun. Karena ada peran orang membawa mayat dari suatu tempat ke sana, dituduh dikatakan oleh Adi dan Dani, tapi ternyata orang itu tidak ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah ini adalah merupakan hal-hal yang kami lihat, upaya yang bisa kami gunakan nanti untuk mengajukan PK. Tapi kebenarannya tentunya kami masih perlu menyelidiki lebih dalam. Ini masih analisis, ya. Bukan kami menuduh macam-macam, tapi kami mencoba menganalisis secara hukum bahwa ini keanehan yang sangat luar biasa kalau betul faktanya seperti itu. Ya. Jadi memang ini patut memang harus kita selidiki. Ya, mudah-mudahan tim nanti bisa lebih lanjut. Dan saya minta bantuan kepada pihak Polri, kalau nanti tim daripada Peradi datang bisa berkunjung kepada Sudirman. Karena menurut mereka ini, Sudirman ini mereka katakan istilah tadi idiot sebenarnya.
Ya, itu istilahnya Bill Galennya, kurang dia bawa rata-rata lah katanya. Jadi dia tidak bisa memilih yang baik. Makanya tambah pun hanya SD doang. Ya, dia bilang istilahnya hijau tadi. Artinya dipanggil hijau karena di bawah rata-rata.